Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Hajah Casmini SAG MSI dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Raffi Bagus Adiwijaya dari Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan literatur review dengan tema konsep diri pada individu dewasa awal yang mengalami maladaptive daydreaming. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut, di mana dewasa awal adalah masa di mana seseorang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan telah siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Masa dewasa awal dilalui dalam rentang usia 18 sampai 40 tahun. Setelah berakhirnya masa remaja, dewasa awal merupakan masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan yang lebih realistis. Masa dewasa awal merupakan masa yang sangat penting dan berharga bagi tahapan perkembangan seseorang. Oleh karena itu, setiap individu harus bisa melaksanakan tugas perkembangan tersebut dengan sangat baik. Dilihat dari aspek perilaku, maka tahapan perkembangan manusia terbagi ke dalam 8 tahapan perkembangan, yaitu tahap perkembangan kepercayaan dan kecurigaan hingga tahap integritas serta keputusasaan. Dalam tahapan psikososial Erikson, masa dewasa awal pada periode 18 sampai 40 tahun berada dalam tahap perkembangan keintiman dan isolasi serta generativitas dan stagnasi. Setiap tahapan memiliki tugas yang berbeda-beda. Melaksanakan tugas tersebut merupakan keharusan universal karena adanya kematangan fisik dan dorongan baik dari pribadi maupun tuntutan sosial. Hingga individu yang berhasil melewati tahap sebelumnya dan tahap dewasa awal ini akan memunculkan keoptimisan sehingga mengarah kepada keberhasilan tahap selanjutnya. Perbedaan psikologis individu berpengaruh pada terselesaikannya tugas-tugas perkembangan, terlebih dalam gangguan psikologis seperti maladaptive daydreaming yang merupakan aktivitas melamun secara berlebihan. Menurut Sommer, dalam tulisannya yang berjudul Maladaptive Daydreaming: A Qualitative Inquiry pada tahun 2002, maladaptive daydreaming adalah aktivitas melamun yang mengganggu interaksi sosial, fungsi akademik maupun kejuruan. Selanjutnya, Bigelsen pada tahun 2011 dalam penelitiannya menjelaskan kesadaran bahwa fantasi memungkinkan individu mengakses emosi dan pengalaman yang tidak dimiliki dalam kehidupan nyata. Juga dilanjutkan oleh hasil penelitian Melina, yaitu pada tahun 2019 menunjukkan bahwa karakteristik dari maladaptive daydreaming ke arah regulasi emosional lebih buruk dan mengurangi hasil kreativitas. Bagi penderita maladaptive daydreaming, sebenarnya kondisi ini dapat menyebabkan seseorang tidak produktif karena cenderung untuk menghabiskan waktu saat membangun mimpi dan melamunannya, tanpa sadar waktu telah terlewati begitu lama dan lupa akan pentingnya menjalani realita. Terutama pada masa dewasa awal, yang kita ketahui bahwa masa dewasa awal seharusnya dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kebutuhan yang mesti terpenuhi. Cara pandang individu terhadap dirinya akan membentuk konsep dirinya sendiri. Konsep tentang diri merupakan hal-hal yang penting bagi kehidupan individu, karena konsep diri menentukan bagaimana individu bertindak dalam berbagai situasi. Dalam hal ini, konsep diri sangat berperan penting dalam memotivasi tingkah laku, dalam mengintegrasikan tugas perkembangan dan mencapai kesehatan mental. Sikap seseorang termanifestasi dari konsep diri yang dimiliki. Bila orang tersebut mempunyai konsep diri positif, maka dapat mengatasi permasalahan secara realistis dan tidak bertentangan dengan aspek pribadi serta sosial. Begitupun sebaliknya, jika mempunyai konsep diri negatif, akan mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahannya secara mandiri. Seharusnya pada fase dewasa awal, konsep diri telah menunjukkan gambaran positif, seperti dalam penelitian Siti Nur Fatimah pada tahun 2012 yang berjudul Dinamika Konsep Diri pada Orang Dewasa Awal Korban Child Abuse, yang menunjukkan bahwa setelah subjek beranjak dewasa, konsep diri yang terbentuk pada kedua subjek adalah konsep diri positif. Konsep diri tersebut terbentuk karena adanya dukungan dan motivasi orang lain. Selanjutnya, menurut Muhammad Ghazali Ma'ruf pada tahun 2019, individu dengan konsep diri yang baik
memiliki pandangan optimis terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, berusaha melaksanakan perannya di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, serta mampu menghadapi masalah dengan sikap yang bijaksana, merupakan penerapan nilai-nilai penghayatan sebagai salah satu nilai untuk refleksi diri agar dapat mencapai suatu kebermaknaan hidup. Selanjutnya, penelitian Nova Anissa pada tahun 2012 yang berjudul Hubungan Konsep Diri dan Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri Istri yang Tinggal Bersama Keluarga Suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri istri termasuk tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa istri memiliki konsep diri yang positif dan menunjukkan sikap positif terhadap segala sesuatu. Penghargaan yang realistis, yakin akan keterampilan dan kecakapan yang dimiliki, merasa setara dengan orang lain. Konsep diri yang dimiliki ini memberikan pengaruh terhadap proses berpikir. Beberapa penelitian di atas menunjukkan konsep diri positif pada masa dewasa yang dipengaruhi berbagai faktor, baik itu dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Bagaimanakah dengan individu yang mengalami maladaptive daydreaming seperti pada pemaparan sebelumnya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diri pada individu dewasa awal yang mengalami gangguan psikologis maladaptive daydreaming dan bagaimana dampak konsep diri yang dimiliki terhadap tugas perkembangan dewasa awal. Konsep diri menurut Harlock adalah gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya. Konsep diri merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki orang tentang dirinya sendiri, yang terdiri dari karakteristik fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan pencapaian. Sedangkan menurut Santro, konsep diri merujuk kepada evaluasi yang lebih spesifik dalam diri seseorang. Individu dapat mengevaluasi diri mengenai kehidupan, diantaranya dalam hal akademik, pekerjaan, penampilan, dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi dua tokoh di atas, konsep diri merupakan kemampuan individu memahami segala hal tentang dirinya yang berkaitan dengan aspek fisik, psikologis, maupun sosial, diperoleh secara empiris dan terus berkembang dari setiap pengalaman yang didapatkan. Semakin banyak pengalaman yang bernilai positif, maka berkembang juga konsep diri yang baik. Mengenai maladaptive daydreaming, semua orang setuju bahwa melamun adalah proses mental yang melibatkan semacam aktivitas imajinasi. Tetapi di luar itu, para ahli mendefinisikan berbagai cara mengenai lamunan. Salah satunya menurut Freud, lamun adalah aktivitas mental yang menyimpang dari kenyataan, baik sebagai pemenuhan keinginan yang mungkin tidak akan pernah terpenuhi atau membayangkan diri sendiri. Yang lain juga dapat bertindak dengan cara yang tidak realistis, melanggar norma sosial dan hukum alam. Maladaptive daydreaming dipengaruhi beberapa hal seperti dipicu oleh peristiwa atau rangsangan eksternal. Karena interaksi sosial tidak sesuai dengan aktivitas ini, maka seseorang yang menderita maladaptive daydreaming memerlukan kesendirian dan gerakan tertentu serta musik yang menggugah menjadi fitur penting pada saat melamun. Adapun karakteristik umum mengenai maladaptive daydreaming menurut Jane Bigelsen yaitu 1. Tingkat fantasi yang detail. Isi skenario fantasi memiliki variasi dan dramatis. Salah satu fitur utama adalah level detail yang rumit dalam lamunan, terkadang melibatkan karakter, alur, dan latar belakang. Aktivitas kinestetik, yaitu kesamaan lain yaitu terlihat dalam beberapa titik seperti mondar-mandir dan gerakan lainnya termasuk lari, goyang, berayun, dan berputar. Subjek pada penelitian ini adalah 2 orang individu dewasa awal dalam rentang usia 18-40 tahun yang mengalami gangguan psikologis maladaptive daydreaming, yaitu perilaku yang menunjukkan melamun berlebihan dalam keseharian. Desain penelitian, tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep diri pada individu dewasa awal yang mengalami maladaptive daydreaming. Menurut Moleong, metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan penelitian dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Mice dan Habermas yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, display, dan verification. Adapun teknik pengujian data yaitu menggunakan triangulasi untuk menjamin hasil penelitian ini lebih objektif sehingga hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikut adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.